Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Alhamdulillah hadirin, kita udah masuk bulan Rabiul Awal yang disebut juga Rabiul Anwar, bulan yang memancarkan begitu banyak cahaya. Karena bulan ini bulan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bulan di mana kita harus belajar lebih dalam lagi bagaimana caranya untuk cinta kepada manusia tersebut. Karena orang yang enggak cinta dia enggak bakal selamat. Orang yang cinta sama Nabi pasti selamat. Jadi caranya bagaimana tuh supaya kita bisa cinta? Kita kudu kenal. Orang Indonesia bilang tak kenal maka tak sayang. Mungkin di antara antum ada yang nggak kenal. Misalnya yang ada di situ tuh di atas. Kenal nggak? Nggak kenal. Otomatis nggak cinta. Kenal aja nggak. Siapa tuh orang? Ana sebut misalnya, antum cinta nggak sama Wahbah Zuhaili, Syarif Sawaf? Misalnya contoh. Tadi siang Anda masih sholat zuhur di Solo tadi. Di Solo ada acara perkumpulan alumni Syria, alumni Damaskus. Kita hadir. Kebetulan Habib Saleh Al-Jufri yang biasa nerjemahin Habib Umar itu di pesantrennya ngadain maulid. Jadi sempat hadir juga tadi. Alhamdulillah. Nah, kemudian kita baca di situ Ad-Diya'ul Lami'. Ad-Diya'ul Lami'. Di situ ada gambaran gimana orang yang kenal sama Nabi itu siap berkorban buat Nabi. Dalam Ad-Diya'ul Lami' di fasal awal itu ada disebutkan, fa wallahi ma dzukira al-habibu ladal muhib illa wa adha walihan nashwana. Ainal muhibbuna alladhina alaihimu badlun nufusi ma'an nafaisi hana. Demi Allah, tidaklah disebut nama Al-Habib Al-A'zam, kekasih yang paling mulia, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali pasti yang mendengar itu kalau dia cinta di hatinya berdebar-debar, terasa begitu dalam kerinduan. Jadi kalau ada orang ngomong nih depan antum, Sayyiduna Muhammad misalnya begitu, bagaimana tuh perasaannya di hati? Ada orang nyebut namanya. Nah, kata Habib Umar, kalau orang cinta pasti adhawalihan nashwana, hatinya bergetar, kemudian terdapat rasa rindu, ingin bertemu, ingin berjumpa. Nah, itu bagi yang mencintai. Kemudian lanjutannya ainal muhibbun, mana para pecinta? Coba saya mau lihat, saya mau cari mana tuh para pecintanya Nabi. Ada sifatnya, ada cirinya apa? Alladzina alaihimu, yang mana bagi mereka badlun nufus ma'an nafaisi hana. Bagi orang yang ngaku cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia punya sifat, dia punya ciri. Kelihatan, oh iya benar nih cinta nih. Apa sifatnya? Apa cirinya? Cirinya badlun nufusi ma'an nafaisi. Bagi mereka yang ngaku cinta itu mengorbankan apa saja buat Nabi, sekalipun nyawa, ringan, mudah. Nggak berat, apalagi baru ngorbanin waktu, apalagi baru ngorbanin tenaga, apalagi baru ngorbanin harta. Korban nyawa siap, dan bukan cuma siap, hana, ringan. Itu ciri pecinta. Nah, begitu pula orang kalau dia cinta sama pasangannya. Dia cinta sama pasangannya. Suami cinta sama bininya.
Yang belum kawin jangan dulu nih, jangan cinta-cintaan dulu. Yang udah nikah aja. Suami cinta sama bininya. Si suami pulang dari kerja, capek, letih. Bininya minta, jalan-jalan yuk ke taman. Capek dia. Cuman sebab cinta, marhaba, siap, ayo. Ringan. Karena dia cinta. Maka permintaan orang yang dicintainya akan dilakukan, akan dijalankannya. Jadi modalnya itu cinta sebenarnya. Kenapa orang berebut-rebut di zaman Nabi, udah biar saya Rasulullah, biar saya yang berkorban, biar saya yang ini, biar saya. Karena mereka pengen menjadi orang yang paling besar pengorbanannya buat Nabi. Berebutan, saling ingin fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Begitu. Kenapa? Sebab punya cinta. Kalau nggak punya cinta nggak bakal bisa. Nggak punya cinta nggak akan bisa. Sebagai contoh misalnya Haji Lani nih. Haji Lani, misalnya saya minta tolong sama Haji Lani. Haji Lani cinta sama saya. Haji Lani minta tolong dong. Itu ada baju di situ bagus deh, kalau antum ada waktu ntar tolong liatin situ kali bisa kita. Maka Haji Lani karena punya cinta menjalankan dengan rasa ringan. Tapi orang yang benci, jangankan kita minta tolong yang berat, yang ringan aja jadi berat buat dia. Itu ada air di situ. Haji Lani saya minta tolong, Haji Lani tolong ambilin air dong. Beliau benci sama saya. Maka yang ada di hatinya apa? Apaan sih ini? Minta tolong. Padahal tiba ngambil di situ doang. Sebab nggak punya cinta maka berat. Oleh karena itu kita harus perdalam ini di bulan Syahr Rabiul Awal. Kita harus nata'ammak. Kita perdalam pengetahuan kita tadi. Sebab kalau tak kenal maka tak sayang. Kalau kita diajarin, oh ternyata Nabi itu pengorbanannya buat kita luar biasa. Pengorbanannya buat kita luar biasa. Kita baru bisa menghargai orang kalau kita tahu, oh ini orang baik sama saya. Misalnya nih ente pada dikasih duit sama orang 1 juta, pasti akan mulai sayang, tumbuh cinta, hormat sama orang itu. Besok dia minta tolong, kita bakal jalanin karena dia baik sama kita. Udah ngasih duit, besok minggu depan dibilangin, udah ente siapin paspor dah, anda mau berangkatin umroh. Ada orang nih begitu, bagaimana? Pasti kita akan hormatin. Pulang dari umroh dijemput pakai mobil. Udah dijemput dibilangin, ini mobil bakal ente anda beliin. Masya Allah. Ada orang model begitu, bagaimana kira-kira? Siap nggak kita berbuat baik sama dia? Kalau dia minta tolong jam 3 malam, tolongin apa enggak? Kita tolongin. Udah ngasih umroh, udah ngasih mobil, udah gitu dibilangin lagi, tuh ane habis beliin rumah tuh di Pondok Indah tuh, 40 miliar tuh buat ente tuh. Masya Allah. Itu orang model begitu, dia belum ngomong apa gitu udah iya aja udah. Bisa gak? Bisa. Sebab apa? Sebab dia baik banget sama kita. Sebab dia perhatian banget sama kita. Nah, tidak ada yang lebih baik dari Rasulullah. Nggak ada yang lebih baik dari Nabi. Itu di qasidahnya yang suka dibacakan yang dibuat oleh Al-Walid Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Segaf. Itu fotonya itu di tengah-tengah dari ujung nomor 2 pakai kacamata. Habib Abdurrahman ini punya anak ada banyak ya. Salah satu anaknya mertua dari Al-Habib Hasan ini yang di samping saya. Jadi Habib Abdurrahman nulis qasidah tentang akhlak Nabi. Misalnya beliau bilang begini, yang ya Rasulullah salamun alaik tuh pakai bahasa Indonesia, adalah Nabi sangat pemalu seperti gadis zaman dahulu,
Jadi gadis zaman dahulu tuh pemalu ternyata. Dia kalau diminta sama orang khitbah dilamar nggak jawab iya, sebab malu, dia punya rasa malu. Makanya timbul kemudian kaedah sukutuha ridhoha. Kalau dia diam berarti dia terima. Sebab malu, dia mau bilang iya aja tuh malu. Jadi perempuan zaman dahulu pemalu. Kalau zaman sekarang malu-maluin. Enggak beneran. Kalau perempuan zaman dulu, biar kata dia misalnya contoh. Dia kerjaan yang nggak benar, itu dia malunya bukan main. Dia nggak mau ada orang tahu. Dia bakal ngumpet-ngumpet, jangan sampai tetangga keluarga tahu dia kerja yang nggak baik. Tapi kalau perempuan sekarang terang-terangan, bahkan dia pamer, dia taruh fotonya lagi pakai pakaian yang sangat minim, dia taruh di media sosial, terus kadang-kadang dia jual diri di situ. Nggak ada malu lagi, udah nggak ada malu deh. Udah nggak ada malu. Kayak pemimpin zaman sekarang nih, udah nggak ada malunya nih. Ya seenaknya aja merubah-rubah aturan. Udah nggak ada malu. Kayaknya nih rakyat semua nih kagak ada yang ngerti begitu. Semaunya dia sendiri. Udah nggak ada malu untuk berbuat kesalahan. Nah itu musibah. Kalau orang masih punya malu, misalnya kagak puasa bulan Ramadan, diam aja di rumah, itu mah urusan dia sama Tuhan. Tapi kalau dia udah keluar, dia minum di tengah-tengah siang bolong depan orang, kan sekarang ada yang begitu. Kalau dilihat KTP-nya Muslim, makanya Allah nyebutin tuh dalam Al-Quran. Kita disuruh doa di surat Al-Mumtahanah ayat kelima ya kalau nggak salah. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Jangan jadikan saya nih ya Allah sasaran fitnah dari orang-orang kafir. Sekarang kenapa orang-orang kafir berani membuat karikatur Nabi dengan karikatur yang sangat membuat umat Islam menjadi emosi. Kenapa begitu? Padahal nabinya paling baiknya orang. Nabi Muhammad nih gak ada kesalahannya. Difitnahlah Nabi ini suka ini bikin begitu, hal-hal yang gak sopan, gak layak kepada Nabi. Mereka orang-orang Barat itu menisbatkannya kepada Nabi. Padahal Nabi gak pernah. Kenapa bisa begitu? Sebab mereka orang-orang Barat ngelihat umat Islam. Oh begini. Oh berarti nabinya begini. Coba kita lihat sekarang di Jakarta ada tempat perzinahan di beberapa tempat. Kalau kita masuk ke situ misalnya, naudzubillah min dzalik, kita coba lihat KTP-nya orang-orang itu Islam. Yang punya itu tempat, tentu yang punya itu tempat orang-orang kafir kebanyakan. Tapi pelanggannya orang-orang Islam. Termasuk pekerja-pekerja di situ juga orang-orang Islam. Ini kan musibah. Para koruptor orang-orang Islam. Akhirnya orang lihat ini Islam kok begini, nabinya ngajarin begini ya. Akhirnya digambarlah nabinya dengan gambar-gambar yang tidak pantas. Sebab kitanya yang berbuat sesuatu yang bikin Nabi menjadi tercoreng nama baiknya. Sebab kita umatnya Nabi. Orang melihat kita seperti melihat didikannya Nabi nih model begini. Na'udzubillah min dzalik. Falidzalik perlu ada kecintaan. Ayo tanemin di hati kita. Al-mahabbah wal mawaddah. Sehingga nanti kalau udah cinta, al-muhibbu liman ahabba muti'. Yang cinta pasti bakal taat kepada yang dicintai. Kita baca sedikit. Kemarin kita sempat bahas tentang berkahnya kitab apa? Kitab ulama al-mutaqaddimin, kitab-kitab dulu. Ada ikhlas, ada dekat sama Al-Quran, dekat sama hadis. Beda sama yang sekarang.
Nah, ini sebagai contoh misalnya Kutub Al-Imam Al-Haddad. Hari ini kita bahas kitab Imam Haddad, singkat aja. Sambil bagi-bagi makanan. Waduh, anak nggak dibagi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Kutub Al-Imam Al-Haddad radhiyallahu anhu. Jadi di sini diceritain bahwa Al-Habib Abdul Haddad menulis banyak sekali, seluruh ilmu yang beliau dapat ditulis di kitab-kitabnya. Ada nasaih, ada tadi apa nasaih, terus ad-da'wah sama ad-diwan. An-nasaih itu judulnya An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah. Dulu saya ngajar kitab itu di Depok sekitar 10 tahun yang lalu. Memang luar biasa kitab itu. Kemudian ada ad-da'wah, ad-da'watut tammah, itu juga Imam Haddad. Ad-diwan, ada tathbitul fuad dan lain sebagainya. Ada risalah, al-muawana dan lain-lain. Itu kalau kita baca ringan. Ringan artinya mudah difahami, tapi isinya penuh dengan ilmu. Jadi kalau kita baca mudah difahami. Cuman kudu paham bahasa Arab dulu. Kalau nggak paham bahasa Arab, baca nggak paham juga, karena bahasa Arab kitabnya. Kalau kita baca tuh kitab Imam Haddad, enak dibacanya. Kalau orang yang ngerti bahasa Arab, wah enak banget, teratur, rapi, terus kemudian mudah dicerna. Jadi kalau Imam Ghazali misalnya disebutkan di sini, beliau itu betul-betul mendalami dan menguasai ilmu tariqah. Imam Haddad yang kemudian merangkumnya supaya mudah difahami, dipersingkat. Orang kalau baca buku atau baca bab pelajaran, biasanya di akhir ada kesimpulan. Ada kesimpulan. Nah, Imam Haddad tuh tugasnya nyimpulin, sehingga orang baca itu seperti membaca satu bab penuh dari ilmu Al-Imam Al-Ghazali misalnya begitu. Dan banyak sekali kitab-kitab beliau yang kalau kita baca pasti akan sangat bermanfaat. Dalam diwan alaika bitaqwallah fis sirri wal alan, engkau harus senantiasa bertakwa kepada Allah baik dalam keadaan sendiri maupun di depan orang. Ada orang bertakwa di depan orang, sendirian dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Jadi bagus sekali kalau kita mau ngaji kitabnya Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu warḍah. Dan hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi untuk supaya, sekali lagi saya tekankan lagi, untuk supaya kita bisa mudah mentaati segala, sebenarnya ada kan takwa itu dua, imtithalul awamir wajtinabun nawahi, menjalankan perintah, menjauhi larangan. Yang pertama rada gampangan dibanding yang kedua. Imtithalul awamir, jalanin perintah, salat siap marhaba, zakat marhaba. Walaupun ada orang sekarang banyak yang nggak bayar zakat, saya bingung itu. Ada orang nanya, emang zakat kudu dikeluarinnya kapan? Saya udah usaha udah bertahun-tahun kagak keluarin zakat. Coba, bagaimana tuh duitnya mau berkah? Kecampur, ada hak orang dimakan juga sama dia. Padahal kalau dia keluarin, itu duit yang dia punya bakal menjadi lebih barakah dan berasa lebih banyak manfaatnya. Sampai ada orang begitu datang kemari, sukses lah, punya usahanya jalan. Oh gitu, emang kudu bayar ya? Udah gede, udah punya anak, nggak bayar zakat, musibah. Nah, tapi baik lagi bahwa imtithalul awamir itu lebih mudah untuk dijalani. Salat, salat. Puasa Ramadan, puasa, ya kan? Apalagi disuruh ngaji, pada ngaji. Yang kedua nih, ijtinabun nawahi, ini lebih susah, menjauhi larangan. Makanya ada yang bilang menjauhi satu larangan lebih baik daripada kita, misalnya kita di hadapan kita ada maksiat nih, ada kemaksiatan, kita hindarin, enggak, udah enggak usah, jangan. Itu pahalanya lebih bagus daripada menjalankan sekian banyak ibadah, karena kita berhasil melawan hawa nafsu. Itu ciri-ciri orang cerdas.
Al-kayyis, kata Nabi, orang cerdas, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang terus berintrospeksi dan mengerjakan hal-hal untuk dia jadikan bekal menghadap kepada Allah. Wal ajiz, adapun orang yang lemah adalah man atba'a nafsahu hawaha, yang kalah sama hawa nafsunya. Ikutin, dibilangin sama hawa nafsu, udah lo kemari aja dah, udah enak nih, kebawa. Itu ajiz, orang yang lemah. Dia dibisikin sama syaitan, sama iblis, nurut. Nah itu ajiz namanya. Kita nggak mau jadi orang begitu. Kita mau jadi orang yang kayyis, cerdas. Ngapain saya kerjain gituan? Ntar kalau saya mati bagaimana? Kalau saya nggak diampunin dosanya bagaimana? Nah itu orang yang kayyis. Allah akan menghargai usaha dia untuk dia tinggalkan tuh kemaksiatan. Falidzalik, untuk bisa itu sekali lagi adalah dengan rasa cinta. Saya punya teman di salah satu kota di Indonesia. Kebetulan saya sering juga ke sana. Itu agak gemuk badannya. Demen sama perempuan. Perempuannya ngomong begini, kalau mau sama saya kurusin dulu. Itu besok langsung dia mulai olahraga, lari sehari sejam lebih, fitness apa segala macam. Dalam berapa bulan turun banyak banget. Dia berhasil melawan kemalasannya dia karena ada cinta, ada motivasi. Kalau nggak ada motivasi itu males. Udah dah, tidur aja dah. Selama ini dia juga nggak mau olahraga. Kenapa? Karena nggak ada motivasinya. Nah, untuk punya motivasi itu caranya dengan perdalam terus. Kita punya ma'rifat, perdalam lagi, kita punya pengenalan kepada Nabi supaya lebih cinta. Kalau udah cinta enak udah cinta, ntar kita jadi kayak para sahabat tuh. Disuruh A, disuruh B, disuruh tidur. Sayyidina Ali, tidur dari sini dah, tidur. Saya dengar orang pada mau datang kemari, kafir Quraisy mau bunuh saya. Udah kamu aja tidur sini, saya mau hijrah ke Madinah, ya. Karena kalau nggak ada orang di sini, ntar orang-orang curiga, ntar saya dikejar-kejar nanti. Udah kamu gantiin saya di sini. Siap ya Rasulullah. Badlun nufus, ngorbanin nyawa, bukan tanggung, karena ada cinta. Sayyidina Abu Talib waktu Nabi masih muda begitu, ketika ada ancaman orang mau bunuh Nabi, langsung Sayyidina Abu Talib ambil Nabi. Kan Nabi tinggal sama Sayyidina Abu Talib dari umur 8 sampai 25 di rumahnya Sayyidina Abu Talib. Ketika ada ancaman mau pembunuhan, ada orang kafir mau datang ganggu Nabi, Sayyidina Abu Talib ambil Muhammad sama saya aja. Anak-anaknya Sayyidina Abu Talib suruh tidur situ. Ini ada yang mau nyerang Muhammad, deh kamu tidur situ, ya. Ini Muhammad biar sama saya malam ini, kamu di situ. Artinya apa? Sayyidina Abu Talib seakan-akan mengatakan biarin dah, kalau ente yang mati, jangan ini. Anaknya padahal bazlun nufus, korbanin apa aja buat Nabi. Nah itu caranya dengan perdalam cinta, perdalam ma'rifat, biar kita semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan layak bisa kumpul sama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.